Selamat pagi, kami dari kelompok 7 dalam rangka memenuhi UTS Sistem Basis Data. Kami beranggotakan Ingrid Kristia, Aisyah Nurrahmawati, Kesha Friskadina, Sabrina Hedia Fadila Putri. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait chapter 1 dengan judul Database dan Database User. Lalu saya akan menjelaskan terkait konsep dasar terlebih dahulu, definisi basis data. Itu merupakan kumpulan data yang saling terkait, dirancang untuk mempresentasikan aspek tertentu dari dunia nyata atau mini world. Data ini memiliki struktur logis dan digunakan untuk tujuan tertentu. Lalu dari DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data itu sendiri adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, dan mengakses basis data yang fungsi utamanya mencangkup mendefinisikan basis data atau jenis, struktur, dan batasan. Lalu yang kedua ada menyimpan data. Yang ketiga memanipulasi data yang di dalam mencangkup query, pembaruan, dan laporan. Lalu yang keempat berbagi data secara aman. Selanjutnya ada contoh basis data. Contoh basis dalam ruang lingkup universitas, yaitu basis data untuk universitas dalam mencangkup data mahasiswa, mata kuliah, laporan nilai, dan prasyarat. Struktur data diorganisasikan dalam file, misalnya file mahasiswa, mata kuliah, dan lain-lain, yang saling terkait melalui hubungan logis. Contohnya, file mahasiswa menyimpan nama, nomor mahasiswa, kelas, dan jurusan. Yang kedua ada file laporan nilai, menyimpan nilai yang diperoleh mahasiswa di setiap mata kuliah. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan basis data. Pendekatan basis data memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pemrosesan file secara tradisional. Yang pertama ada sistem yang bersifat mandiri. Jadi basis data berisikan deskripsi, struktur data, atau metadata yang tersimpan dalam katalog DBMS. Yang kedua ada isolasi antara program dan data. Program ini tidak tergantung pada struktur data, memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan struktur. Yang ketiga ada pendukung banyak tampilan data. Basis data dapat memberikan keterampilan data yang diberikan untuk pengguna yang berbeda. Yang keempat, ada berbagi data. Basis data ini mendukung pemrosesan transaksi multipengguna dengan pengelola integritas dan keamanan data. Selanjutnya ada peran dan manfaat dalam sistem basis data. Itu dibagi dua, ada pengguna utama dan pekerja pendukung. Pengguna utama itu termasuk pengguna akhir atau end users, seperti mahasiswa, staf, administrasi, atau pelanggan. Yang kedua ada pekerja pendukung, administrator basis data atau DBA, desainer basis data, dan pengembang aplikasi. Selanjutnya ada manfaat penggunaan DBMS, yaitu mengurangi redundasi data, memastikan integritas data, mempermudah pengelolaan data dalam organisasi besar, lalu mendukung aplikasi modern seperti media sosial, analisis data, dan komputasi awan. Selanjutnya ada sistem, konsep, dan arsitektur pada chapter 2. Jadi di sini ada konsep dari sistem, arsitek, database, sistem, dan arsitek, yaitu ada model data, skema, dan instansi. Yang dimana model data ada representasi abstrak dari bagaimana data disimpan dan diatur. Contohnya di sini ada model hierarki seperti pohon dan model jaringan dengan berhubungan kompleks. Yang dimana skema memiliki deskripsi struktur data seperti tabel, kolom, dan relasi
yang bersikap tetap meskipun data berubah. Selanjutnya ada instansi yang dimana adalah isi data aktual yang dalam basis data. Contohnya adalah nama, NIM dalam mahasiswa. Selanjutnya ada arsitektur 3 skema yang dimana membantu memisahkan cara pengguna mengakses data dan hal tersebut disimpan secara fisik. Ada eksternalnya, konseptual, dan internalnya. Tingkat eksternal berfokus pada pandangan pengguna akhir terhadap data. Misalnya adalah pengguna dapat melihat data yang relevan pada formulir atau laporannya. Lalu ada konseptual, yaitu tingkat representasi struktur logis seluruh sistem data, seperti tabel yang tidak disimpan secara fisik. Lalu ada internal, di mana mengacu pada representasi fisik data dalam perangkat keras dan penyimpanan seperti pengaturan file dan indeks. Di sini ada bahasa dan antarmuka basis data. Bahasa yang digunakan sering meliputi seperti Data Definition Language atau DLL untuk mendefinisikan skema Data Manipulation Language atau DML untuk pengambilan dan modifikasi data. Dan antarmukanya mencakupai formulir dan query tools. Lingkungan sistem basis data memiliki komponen sistem seperti perangkat keras dan perangkat lunak atau DMS, prosedur. Lingkungan sistem basis data juga terdiri dari perangkat keras seperti server, perangkat penyimpanan, dan komputer klien. Dan ada juga perangkat lunaknya seperti YMS, aplikasi sistem basis data, dan perangkat pendukung lainnya. Dan juga ada pengguna yang terdiri dari end user, administration, basis data, dan pengembangan dalam diagram lingkungan seperti bagaimana komponen yang sama kerjasama. Selanjutnya ada arsitektur terpusat dan client server to DML. Yaitu ada sistem terpusat yang menggunakan komputer utama untuk mengelola basis data, dan ada juga arsitek client server yang untuk membagi tugas antara sistem basis data dan klien pengguna. Lalu ada klasifikasi DMS, yaitu berdasarkan data model, ada relasional, hierarki, dan jaringan, dan berdasarkan arsitektur, ada yang terpusat, terdistribusi, dan NoSQL. Selanjutnya ada the relational data model pada chapter 3. Yang pertama ada peran model data konseptual tingkat tinggi dalam desain basis data. Di sini terdapat bagan dalam dunia nyata atau mini world. Pada tahap pertama yaitu pengumpulan dan analisis persyaratan atau requirements collection and analysis, di mana pada tahap ini akan mewawancarai calon pengguna basis data untuk memahami dan mendokumentasikan persyaratan data mereka dengan detail dan lengkap. Tahap kedua yaitu desain konseptual atau conceptual designs, di mana pada tahap ini akan membuat skema konseptual untuk basis data menggunakan model data konseptual tingkat tinggi, yang dimana isinya berupa deskripsi ringkas tentang persyaratan data pengguna dan mencakup deskripsi terperinci tentang jenis entitas, hubungan, dan kendala. Tahap 3 yaitu melakukan operasi model data dasar untuk menentukan query dan operasi pengguna tingkat tinggi yang diidentifikasi selama analisis fungsional atau functional analysis. Yang selanjutnya yaitu implementasi aktual basis data menggunakan DBMS komersial, yang saat ini itu sebagian besarnya menggunakan model relasional atau SQL, sehingga yang awalnya berupa model data tingkat tinggi menjadi model data implementasi. Hasilnya berupa skema basis data dalam model data implementasi DBMS atau yang sering disebut juga sebagai langkah desain logis atau logical design. Langkah terakhir adalah desain fisik atau physical design.
di mana struktur penyimpanan internal, organisasi file, indeks, jalur akses, dan parameter desain fisik untuk file basis data ditentukan. Selanjutnya adalah contoh penerapannya. Di sini penerapannya pada perusahaan, di mana terdapat detail. Perusahaan ini akan diorganisasikan ke dalam departemen yang berisi nama unik, nomor unik, dan karyawan. Lalu departemen ini akan mengendalikan sejumlah proyek. Di dalamnya berisi nama unik, nomor unik, dan satu lokasi. Basis datanya berisi nama, nomor jaminan sosial, alamat, gaji, jenis kelamin atau gender, dan tanggal lahir setiap karyawan. Terakhir, basis data ini nantinya akan melacak tanggungan setiap karyawan berupa asuransi, termasuk juga nama depan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan setiap tanggungan. Lalu ada jenis entitas, set entitas, atribut, dan kunci. Pada gambar 3.3 terdapat dua macam entitas, yaitu E1 dan C1 yang masing-masing memiliki atribut berbeda. Pada E1 terdapat 4 macam atribut dan C1 terdapat 3 macam atribut. Pada E1 terdapat atribut name yang bernilai John Smith. Pada atribut address terdapat nilai yaitu 2311, Kirby Houston, Texas 77001, lalu pada atribut age terdapat nilai 55, dan pada atribut home phone terdapat nilai 713, 749, 23, 2630. Dan pada entitas C1 terdapat atribut name dengan nilai Sunco Oil, lalu atribut headquarters dengan nilai Houston, dan atribut presiden dengan nilai John Smith. Pada gambar 3.6 merupakan jenis entitas, yaitu set entitas yang memiliki atribut sama. Di sini terdapat dua jenis entitas, yaitu jenis entitas employee dan company. Pada jenis entitas employee di dalamnya terdapat set entitas yaitu E1, E2, dan E3 yang mana masing-masingnya memiliki atribut yang sama. Begitupun pada jenis entitas company yang di dalamnya terdapat entitas C1 dan C2 yang dimana di dalamnya juga memiliki atribut yang sama. Selanjutnya adalah desain konseptual awal dari tadi penerapan perusahaan. Di sini ada entitas department, project, employee, dan dependent. Pada entitas department terdapat atribut name, number, manager, manager start date, dan location. Pada entitas project terdapat atribut location, name, number, dan controlling department. Pada entitas employee terdapat atribut birth date, department, name, SSN, sex, salary, works on, supervisor, dan address. Di mana di dalam works on dan name-nya ini memiliki sub atribut. Dalam works on terdapat sub-atribut berupa project dan hours. Di dalam name terdapat sub-atribut berupa F-name, minute, dan L-name. Dan yang terakhir adalah entitas dependent yang terdiri dari atribut relationship, birth date, sex, employee, dan dependent name. Selanjutnya ada simbol notasi diagram. Yang pertama ada simbol untuk entity atau entitas. Yang kedua adalah weak entity, lalu relationship, identifying relationship, attribute, key attribute, multi-valued attribute, composite attribute, divide attribute, total participation, cardinality ratio, dan yang terakhir adalah structural constraint. Terakhir, ini merupakan ER diagram final dari penerapan proyek perusahaan yang tadi sudah disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada chapter keempat, Basic SQL. Untuk yang pertama, ada definisi data dan tipe data SQL. A. Penggunaan SQL untuk mendefinisikan tabel dan atribut. SQL digunakan untuk membuat tabel dalam database, di mana setiap tabel memiliki sejumlah kolom, atribut dengan tipe data tertentu. Perintah yang digunakan untuk mendefinisikan tabel adalah create table. Saat membuat tabel, setiap kolom perlu diberi tipe data untuk memastikan integritas data yang disimpan. B.
tipe data yang didukung dalam SQL. Yang pertama ada numeric types, tipe data numerik. Contohnya integer, int, float atau real, dan desimal atau numerik. Untuk integer digunakan pada bilangan bulatan desimal. Untuk float atau real digunakan pada bilangan pecahan dengan presisi tunggal. Kemudian untuk desimal digunakan pada bilangan pecahan dengan presisi tetap. Di sini ada contohnya age menggunakan int untuk menyimpan umur bilangan bulat. Kemudian salary menggunakan desimal untuk menyimpan gaji dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada character types, tipe data karakter. Beberapa contohnya merupakan char, string dengan panjang tetap, dapat berisi huruf, angka, dan karakter khusus. Parameter ukuran menentukan panjang kolom dari karakter. Kemudian varchar, string dengan panjang variabel, dapat berisi huruf, angka, dan karakter khusus. Parameter ukuran menentukan panjang maksimum string dalam karakter. Kemudian ada teks, yaitu string dengan panjang besar, cocok untuk menyimpan teks panjang. Perbedaan antara char dan varchar itu, semisal kita input value-nya 10 char, tapi defaultnya kita set 50, maka sistem akan menyimpannya itu tetap 50. Berbeda dengan varchar, dia akan mengikuti secara dinamis. Kemudian yang ketiga ada date type, date time types, tipe data waktu, digunakan untuk menyimpan informasi waktu dan tanggal. Yang pertama ada date, format tanggal YYY MMDD. Yang kedua ada time, format waktu HHMMSS, jam, menit, detik. Kemudian yang ketiga ada timestamp, gabungan tanggal dan waktu, jadi tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Kemudian ada year, format tahun. Di sini dapat diberikan contoh, birth date, kita mengambil date untuk menyimpan tanggal lahir, kemudian last login kita ambil timestamp untuk mencatat waktu login terakhir. Kemudian yang keempat ada boolean type, tipe data boolean. Contohnya digunakan pada isActive untuk menandai apakah pengguna aktif. Dia hanya berisi true or false. Dia hanya berisi true or false, maka akan sangat cocok untuk isActive ya. Kemudian yang kelima ada special data types, tipe data khusus, contohnya profile picture untuk menyimpan gambar profil dan JSON untuk menyimpan dalam format JSON. Selanjutnya berikut adalah contoh implementasi dalam SQL. Di sini saya contohkan untuk create table employees. Ada EMP-ID, ID-nya itu digunakan sebagai primary key dan not null. Jadi ID-nya tidak boleh null. Kemudian ada name varchar yang not null juga. Kemudian age-nya kita pakai integer, kemudian salary pakai decimal, birth date pakai date, dan isActive-nya kita boolean karena true or false. Kemudian untuk profile picture karena menyimpan file, maka kita menggunakan formatnya block. Untuk penjelasannya, EMP-ID kalau utama sebagai identifier unik untuk setiap karyawan, ID, name untuk nama, age untuk umur, salary, gaji, birthday, tanggal lahir, isActive, aktif atau tidak aktif, true or false, profile picture untuk menyimpan file. Kemudian yang kedua, atau selanjutnya, spesifikasi constraint. Di sini ada jenis-jenis constraint dalam SQL. Yang pertama adalah primary key. Dengan fungsi menjamin bahwa kolom atau kombinasi kolom memiliki nilai unik dan tidak boleh null untuk setiap baris. Kolom dengan primary key bertindak sebagai pengidentifikasi unik dari setiap baris di tabel. Sini dapat kita contohkan
PID not null primary key. Jadi ini adalah identifikasi ID-nya ini adalah unique. Brand name dan age. Selanjutnya ada foreign key. Fungsinya untuk menjaga integritas referensial antara dua tabel. Foreign key di satu tabel mengacu pada primary key di tabel lain. Jadi kalau misal kita ada hubungan dua tabel A pakai primary, kemudian tabel B pakai foreign key. Contoh tabel departments, department ID integer not null primary key, kemudian department name varchar. Kemudian yang ketiga ada not null, berfungsi untuk kolom yang tidak boleh berisi nilai nol. Jadi kolomnya harus wajib terisi ya. Di sini kita bisa contohkan not null ya di sini. Kemudian ada data unique, berfungsi sebagai kombinasi kolom atau nilai dalam kolom, itu bersifat unik di seluruh tabel. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah query dasar. Perintah select adalah inti dari SQL yang digunakan untuk mengambil data dari tabel dalam database. Query dasar select memungkinkan pengguna untuk menampilkan data yang relevan dengan kebutuhan mereka dengan menyertakan daftar atribut atau kolom, tabel, dan kondisi filter. Untuk struktur dasar, query select adalah select attribute list, kemudian from table, where condition. Dan operator yang didukung dalam kondisi where, yang pertama ada operator perbandingan, select bintang from employees where age melebihi 30. Kemudian yang kedua ada operator logika, contohnya select bintang from employees where age lebih dari 30 dan departemen ID sama dengan 101. Kemudian yang ketiga ada operator pengelompokan data. Jadi di sini kita melakukan select dengan kriteria yang berbeda-beda ya setiap row-nya. Jadi untuk yang pertama, select bintang from employees where department ID in 101, 102, 103 untuk kita dapatkan secara bulk. Kemudian yang kedua, select bintang from employees where age between di antara 25 dan 35. Kemudian yang ketiga ada select bintang from employees where name like A. Nama dimulai dengan A. Karena di sini ada persen ya. Jadi yang berawalan A, kemudian misal Adi atau Ani itu akan masuk ke like ini. Kemudian yang keempat, operator null. Contohnya select bintang from employees where salary is null. Jadi dia akan get data dengan salary yang null atau belum ada salary-nya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada manipulasi data. Manipulasi data dalam update dan delete. Berikut adalah penjelasan detailnya. Yang pertama adalah perintah insert yang berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Contohnya, insert into employee values John to 123 strip 45 strip 6789 engineering 5500. Maka ini dia akan menginsert ke kolom employee value dengan data seperti berikut. Kemudian yang kedua ada perintah update yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Contoh penggunaan, mengubah gaji untuk karyawan tertentu berdasarkan nomor SSN. SSN di sini kita sebagai identifier uniknya. Jadi setiap employee itu berbeda SSN-nya. Jadi untuk kriteria update-nya itu ada set salary, kemudian where SSN 123 strip 45 strip 6789 karena yang diupdate hanya kolom salary aja di sini. Oh, sorry.
Kemudian yang ketiga dan terakhir ada perintah delete, digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contoh penggunaan, menghapus karyawan dari departemen tertentu. Di sini delete from employee, di sini employee adalah tabel ya, di mana where departemen something engineering, di mana departemennya itu di dalam engineering. Jadi misalkan ada 3 employee yang di dalam departemen engineering, maka dia akan menghapus employee tersebut. Oke. Kemudian sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian telah diberikan selama presentasi. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.